Shalom, saudara, senang jumpa lagi dengan Anda. Saudara-saudara, hari ini pesan Tuhan dicatat oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Dalam suratnya, dalam Galatia 5 ayat 16 dan ayat 25. Demikian bunyinya, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara, tema firman Tuhan adalah hidup dipimpin Roh Kudus. Saudara-saudaraku, sebagai orang percaya, orang yang ditebus, konsekuensinya adalah berubah. Sebagai orang percaya, konsekuensinya adalah bertumbuh. Saudara-saudaraku, menjadi dewasa kerohanian kita. Sebab kalau kita tidak bertumbuh, kita hidup secara netral, abu-abu, maka kita akan tereliminasi. Kita akan tersisih. Itu sebabnya konsekuensinya jadi orang percaya, menjadi umat tebusan adalah bertumbuh. Roh Kudus sudah siap untuk menuntun hidup kita. Roh Kudus sudah siap agar saudara berubah. Roh Kudus siap menuntun saudara sehingga kita tumbuh menjadi dewasa. Syaratnya adalah menyangkali diri. Pikul salib setiap hari. Jangan turut naluri manusia lama kita. Kita harus tanggalkan, kita siap untuk mengikuti cara Tuhan. Saudara-saudaraku, itu sebabnya sebagai orang percaya, PR kita adalah berperang dengan dan mematikan tabiat daging, tabiat berdosa. Kita perang terus-menerus terhadap diri kita dengan kuasa Roh Kudus. Kita tidak bisa berjalan sendiri lagi. Kita akan jatuh lagi. Kita tidak bisa pakai cara lama kita. Kita pasti jatuh. Sebab unsur-unsur yang rawan datang dari dalam tubuh kita. Yaitu tabiat berdosa. Yang tidak akan membuat saudara bertumbuh. Dan juga unsur yang datang dari luar. Yaitu dunia berdosa. Kalau saudara jalan sendiri, dengan kekuatan sendiri, kita terjepit, saudara-saudara. Kita tidak akan bertumbuh. Kita akan jatuh lagi dan jatuh lagi. Pelemahan-pelemahan inilah yang mempengaruhi kita. Nah, itu sebabnya ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka Allah Khalik langit dan bumi di dalam nama Yesus hadir dengan kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus hadir, siap menuntun saudara, siap memindahkan kepada saudara dengan memberi pengampunan, kemurahan, dan keinginan serta kuasa untuk melakukan kehendak Allah. Jadi kita dipersiapkan untuk berubah, untuk bertumbuh dewasa, kemudian melakukan kehendak Allah. Ya, menyaksikan perbuatan Tuhan yang mengubahkan hidup saudara. Jadi kita saksi dari perubahan itu sendiri. Saudara-saudaraku, perbuatan daging itu musuh laten. Musuh yang paling berbahaya. Paling merintangi pertumbuhan rohani kita. Tabiat berdosa itu seperti yang dikatakan di dalam Galatia. Pasal 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, kata Rasul Paulus, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya kalau saudara berjalan sendiri, tabiat-tabiat yang melekat
di dalam tubuh, tabiat berdosa itu, dia tidak akan bisa merubah. Ya, itu sebabnya dalam tuntunan Roh Kudus, kasih karunia Allah yang hadir di dalam kita, yaitu Roh Kudus, dia yang siap menuntun kita. Syaratnya sangkali diri. Jangan turuti naluri manusia lama. Ini harganya harus saudara bayar. Ya, siap pikul salib. Adaptasi dalam proses. Tidak turut cara dunia. Tidak dituntun lagi oleh cara-cara dunia. Ya, itu persyaratannya. Baru Roh Kudus bekerja di dalam kita. Menuntun hidup kita. Saudara-saudaraku, perbuatan daging ini merintangi kita ke surga. Perbuatan daging ini merintangi persekutuan kita dengan Tuhan. Perbuatan daging itu sebabnya harus dimatikan, harus dikalahkan. Sekali lagi, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, masuk surga memang bukan hanya sekedar percaya. Masuk surga harus disertai perubahan perilaku. Masuk surga harus berubah dari manusia lama kepada manusia baru. Melakukan kehendak Allah itu sebabnya. Dengan mematikan perbuatan daging. Melakukan kehendak Allah. Itulah hidup sebagai manusia baru. Melakukan kehendak Allah. Supaya kita jadi saksi perubahan hidup itu. Saudara-saudaraku, memang manusia selamat bukan karena berbuat baik. Bukan karena perbuatan saudara. Ya. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena kita berbuat baik. Bukan kita berupaya untuk berbuat. Tetapi keselamatan itu adalah anugerah Allah. Perbuatan baik kita manusia di luar Yesus adalah merupakan kain lara, kain kotor. Perbuatan baik di luar iman kepada Kristus didiskualifikasi. Tidak diperhitungkan. Karena untuk selamat adalah pemberian Allah. Untuk selamat adalah anugerah salib Kristus. Setelah kita percaya dan beriman kepada Kristus, maka perbuatan baik saudara kita semua diperhitungkan Tuhan. Dan harus berbuat baik. Saudara-saudaraku, kekristenan adalah tindakan Allah turun ke bumi. Mencari orang-orang tersesat. Dengan menyelamatkannya lewat karya salib. Sekali lagi, kekristenan adalah tindakan Allah Khalik langit dan bumi. Turun ke bumi, mencari orang berdosa dengan menyelamatkannya lewat karya penebusan dengan darahnya sendiri. Saudara-saudaraku, pemimpin-pemimpin dunia, raja-raja dunia, seperti Napoleon Bonaparte di Pulau St. Helena, Alexander Agung, apalagi Hitler, Adolf Hitler. Mereka menaklukkan bangsa-bangsa dengan kekuatan, kekejaman, menumpahkan darah orang-orang. Menaklukkan bangsa-bangsa. Tetapi Kristus Khalik langit dan bumi. Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Dengan kasihnya, ia berbeban. Dengan menumpahkan darahnya sendiri, ia berkorban. Agar bangsa-bangsa diselamatkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang dimaksud Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, kita beruntung sekarang ini karena campur tangan Tuhan. Kita tidak dibiarkan berjalan sendiri lagi. Kini kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Kita hidup dalam kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita berubah. Roh Kudus yang memampukan kita bertumbuh dewasa seperti yang dikehendaki Bapa. Kini kita beribadah dalam roh dan kebenaran dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang pimpin kita memerangi kuasa dosa. Kuasa Roh Kudus yang pimpin kita mematikan tabiat berdosa. Kuasa Roh Kudus yang bertambah-tambah memenuhi hidup kita.
Jika saudara hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka Tuhan membuat saudara berhasil. Jika saudara hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka Tuhan membuat saudara berubah jadi manusia baru. Jika saudara hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka Tuhan membuat saudara jadi muridnya, jadi saksinya, menceritakan perbuatannya yang ajaib, yang mengubahkan hidup saudara. Kita jadi saksi atas perubahan itu. Saudara-saudaraku, buah roh, maka Roh Kudus di dalam saudara mulai memunculkan sifat-sifatnya. Roh Kudus di dalam saudara berbuah-buah. Buah Roh Kudus seperti yang dikatakan Galatia 5 ayat 22. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan mungkin berubah seperti ini, menghasilkan buah-buah perubahan hidup yang seperti ini. Hanya kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita semua. Dan itu sebabnya firman Tuhan yang melukiskan kontrasnya hidup 180 derajat perubahan terjadi. Kontras dari berbuat dosa karena perbuatan daging, karena hidup dalam naluri kemanusiaan yang binasa. Sekarang kita mengalami perubahan hidup 180 derajat menjadi orang yang serupa dengan Kristus. Kini kita alami, saudara-saudara. Firman Tuhan yang melukiskan perubahan hidup dari manusia lama menjadi manusia baru. Kini saudara alami. Firman Tuhan yang melukiskan perubahan hidup dari hidup yang kalah kini menjadi hidup yang berkemenangan. Kini kita alami. Saudaraku, firman Tuhan yang melukiskan perubahan hidup dari hidup yang gagal menjadi hidup yang berhasil. Kini saudara alami. Saudara-saudaraku, memang firman Tuhan bukan hanya kata-kata tetapi nyata. Karena firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu adalah pribadi Yesus Kristus sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama Allah. Maka firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di dalam kita. Kita telah melihat terang kemuliaan. Kemuliaan kasih Allah Bapa. Itu sebabnya saudara-saudara, kita orang yang paling mujur. Kita orang yang paling berbahagia. Karena manusia yang tidak mungkin selamat, saudara-saudaraku, oleh Roh Kudus, oleh Bapa di dalam Yesus. Peranan Roh Kudus yang berbuat bagi kita. Sehingga dia memampukan kita menjadi warga negara sorga. Saudara, tanpa Kristus, ya, Roh Kudus berbuat dalam kita, kita tidak akan mampu. Kita tidak akan datang kepada Tuhan. Roh Kudus yang menuntun kita. Nah, itu sebabnya hari ini saya mau mengajak kepada saudara. Siap bayar harga. Sangkali diri. Pikul salib. Masuki proses perubahan itu. Bersama Roh Kudus. Roh Kudus memampukan. Sayalah saksinya. Tuhan merubah kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang diubahkan Tuhan, Roh Kudus berhasil. Kalau saudara mau, saudara siap, mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Pada hari ini, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Memang inilah yang kami harus lakukan. Tuhan, biar kami punya sikap, karena kami sadar dan mengerti. Dengan kekuatan kami jatuh bangun. Kami up and down, jatuh lagi. Karena memang tidak mungkin berubah seperti yang Tuhan kehendaki dengan kemampuan kami. Itu sebabnya kami mau beralih dari hidup yang binasa dengan segala nalurinya kepada Roh Kudus. Kami mau hidup dalam pimpinan Tuhan. Kami mau dituntun oleh Roh Kudus. Tuhan mampukan kami untuk menyangkali diri. Mampukan kami untuk
pikul salib setiap hari. Hidup dalam proses perubahan. Terima kasih, kemampuan Roh Kudus sajalah yang dapat mengubahkan hidup kami. Roh Kudus di dalam kami, penuhi kami, tuntun kami di depan, di belakang, di kiri, di kanan. Backup kami, mampukan supaya kami tidak jatuh lagi. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau sudah memanggil kami sekali untuk diselamatkan. Tetap selamat di dalam pertumbuhan, dalam prosesnya. Kami percaya Engkau tuntun kami dan mampukan kami. Terima kasih menjadi manusia baru, supaya kami dapat menyaksikan Engkau. Bahkan kami dapat merepresentatifkan hidup Kristus di dalam hidup kami. Itulah kesaksian dan kerinduan kami. Ini doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.